Lagi-lagi kita mesti ngebahas streamer rusuh di Jepang, cuy. Klipnya kayak gini. No, you're gonna break it or something. Whoa! What the? Nana, chill, Nana. What the are you? Kick streamer accused of assaulting rival and stealing bike during chaotic Japan streams. Ya, lagi-lagi Jepang dan streamer rusuh. Tapi kali ini bedanya, salah satu streamernya itu beneran orang Jepang dan ngerusuh juga. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa sampai kayak ngeluarin N-word kayak gitu dan ya. Nanati, seorang streamer perjalanan. ChatGPT salah nerjemahin nih. Ini nih, jangan apa-apa lu serahin ke AI. Ini bedanya gua sama lu. Gua pakai AI, cuman kalau ngaco langsung tahu ngaco. Nggak streamer perjalanan, kita bilangnya travel vlogger. Nanati, seorang travel vlogger asal Jepang yang memiliki lebih dari 40.000 pengikut di Kick, pertama kali mendapat kecaman setelah muncul rekaman yang diduga memperlihatkan dirinya menyebut Ozemi dengan kata N-word saat melakukan siaran bersama di Osaka. Seperti yang kalian lihat, klipnya itu yang tadi di awal kayak gini. No, you're gonna break it or something. Nah, Nanati ini tuh orang Jepang. Dia tuh streamer Jepang gitu. Dan ini bukan pertama kalinya dia ngerusuh juga sih. Cuman gua belum coverage gitu loh. Dia tuh streamer Jepang yang rusuh ikut Poseidon gitu loh. Salah satu klip dia yang rusuh tuh dia kayak lu coba lihat aja lah videonya. Pepper brother here, pepper. Oiler. Sorry. Sumimasen. Gua nggak tahu ada apa, kenapa, dan gimana. Pokoknya tahu-tahu udah rusuh, udah teriak-teriakan. Lu terjemahin sendiri, lu lumayan lah pakai ChatGPT atau apalah terserah. Tapi intinya dia udah rusuh. Ini bukan pertama kalinya. Dia juga, ya gimana ya? Dan ini juga mungkin buat kayak semacam perspektif baru gitu. Kayak ya nggak semua orang Jepang baik dan taat aturan. Ada aja yang juga rusuh kayak gini. Dan karena Jepang itu taat aturan banget, orang-orang rusuh kayak gini tuh cepat naiknya. Karena orang nggak berani ngelakuin itu. Dan kalau ada yang pengen ngelakuin ya kayak jadi pusat perhatian, langsung jadi spotlight. Dia juga ngelakuin kayak gini sebelumnya. I gave him 20,000. What about 3,000 yen, G? Man, you trying to scam me 2,500 yen, dude? Just $10. What about $10, G? Konteksnya tuh kayak dia nuduh si taksinya nge-scam gitu lah. I don't know who's right or wrong, it's just too chaotic. Tapi ya kayak rusuh lah pokoknya. Nah, baru-baru ini dia tuh ketemu streamer lain, namanya tuh Ozemi kalau nggak salah. Terus entah apa, mabok mungkin atau gimana, keluarlah N-word tersebut. Yang tadi klip yang awal-awal itu loh. Nah, dari situ tuh nggak terima dia si Ozeminya. Di Uber lah tuh si siapa? Siapa namanya tadi? Nanata ya? Nanati gitu. Ya. Yeah. Really? Nakadashi. There you go. You wanna come in? You're wet. I'm a and you're wet. すみません。なんかそこの黒人にビールかけられていきなりなんかビール投げられたんですけど捕まえてもらえません？私ビールかけられてなんか私急に後ろからビールかけられてなんかビールの缶私の顔に当ててきやがったんですけど。はい、そうです。Seperti yang kalian lihat, mereka berantem di jalan, terus si Nanatinya lapor polisi. I'm not saying it's kayak hal yang fair, but I think it's good move lah. Lu tahu how to drill gitu loh. Walaupun ya sama-sama rusuh, tapi ya karena lu punya kekuatan lokal bisa ngomong pakai bahasa lu dengan polisi lokal, ya udah orang ini jadi takut dan kayak mundur lah si Ozemi itu. Prime Timer melaporkan bahwa Nanati berbicara dengan polisi setelah insiden tersebut. Setelah itu, sebuah akun mengunggah klip streamer mengklaim bahwa polisi Jepang sedang mencari Ozemi. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada kepolisian Jepang yang secara terbuka mengkonfirmasi adanya penyelidikan, pencarian, surat perintah penangkapan ataupun tuntutan pidana terhadap streamer tersebut. Jadi seperti yang kalian lihat ya tadi tuh pas rusuh itu kejar-kejaran kayak dilemparin sesuatu juga kayaknya katanya. Nggak kelihatan gelap jelas, tapi dikata-katain juga dan si cewek ini mungkin merasa terserang dan dia minta lapor polisi tapi ya untuk cari pelindungan. Banyak beberapa akun ya clipper bilang tambahin teks kalau si Ozemi dicari tapi nggak ada keterangan resmi. Jadi ya just pure chaotic aja dan nggak jelas apa yang terjadi
jadi ini rusuh dan siapa yang lebih rusuh. Kebetulan si cewek ini pinter untuk ngedeketin polisi. Ngedeketin bukan ngedeketin relation, tapi benar-benar minta bantuan polisi. Video tersebut kemudian menyebar di sosial media dan klaim bahwa Ozemi telah mencuri sepeda. Namun Ozemi membantah bahwa kejadian itu benar-benar terjadi dalam unggahannya di X yang mengatakan, "By the way, the bike clip was scripted by me and a local I met. I'm not Johnny Somali." Jadi kan kayak kejar-kejaran gitulah. Ada klip yang dimana dia kayak ambil sepeda gitu, terus katanya itu malingin sepeda warga lah katanya, tapi katanya enggak, itu scripted dan lain-lain. Again, it's just pure chaotic dan lu kayak either way nggak peduli siapa yang benar dan salah. Intinya ya lu lihat aja seberapa susahnya ekonomi sekarang sampai mereka harus bikin hal-hal yang nggak penting kayak gini dan bilang enggak itu scripted. How you can script this so fast, and apakah mereka berantem juga scripted? I don't even care. Bang, baju yang lu pakai tuh apa sih? Kursi yang lu pakai apa sih? Mouse yang lu pakai apa sih? Keyboard lu apa? VG apa? Color apa? Kalau kalian mau tahu, kalian cek aja di deskripsi di video ini atau ke Instagram gua ke highlight yang ini. Di situ akan gua spill alat-alat gua selama ini hariannya pakai apa, kerja pakai apa, dan ada linknya langsung untuk beli. Dan kalau kalian beli pakai link itu, tentu saja kalian udah support gua karena itu adalah link affiliate. Jadi kalau kalian beli pakai link gua, thank you udah support and opening. Jadi jangan lupa cek highlight gua atau cek deskripsi video YouTube di bawah. Now back to the video. But dampaknya apa? Dampaknya bisa jadi Jepang akan semakin memperketat peraturannya untuk ngebuat lu pada ke Jepang makin susah. Udah susah dan mahal loh sekarang. Tentu kontroversinya juga si Nanati ini ngomong N-word ya, dan seperti yang kalian juga udah paham, N-word itu sangat sensitif untuk diucapkan sama yang bukan African American. Terus akhirnya si Nanati bikin tweet juga gitu loh. Katanya, "I've been learning English recently and I didn't realize how offensive that word was. Cap." I said cap karena ya emang itu yang dia cari, kekeosan itu, dan nggak mungkin dia nggak tahu itu. It's just ya streamer rusuh. That's it. By the way, ada klip lagi yang ngasih lihat si Nanati dikonfront sama streamer lain, Ice Poseidon, yang juga ngerusuh di Jepang. Kayak ngomong sama dia kayak sebenarnya apa yang terjadi dan apa kalau bener means that word atau gimana. Terus dia klarifikasinya kayak gini. BBC. But don't say the N-word. It's bad. Yeah. It's not good. I know. I love big black. Yeah, they're gonna ban you eventually. Don't stop. I love big. Ya, menurut lo aja, apa yang mau lu seriusin, apa yang mau lu tanggapin, juga kayak detail yang lu pedulikan. Intinya masih ada Johnny Somali lain di Jepang, streamer-streamer rusuh in real live stream, memanfaatkan Jepang untuk bikin konten yang nggak bener kayak gini, mengganggu warga Jepang, dan yang akan dirugikan adalah saya dan Anda yang pengen ke Jepang, karena kayak apakah dia akan merusuh nih di negara saya? Kena lagi kita. Tapi kalau menurut kalian bagaimana para kick streamer ini, dan gimana ya ke depannya ya? Gue sebenarnya males banget gitu loh, kayak ntar gue buka kamera dikit dibilangnya mau ngapain lagi, padahal mah bikin vlog makan ramen. Komen di bawah. Komentar kali ini datang dari video di mana gue ngebahas ada San Atis ya, yang lagi tiba-tiba dibenci sama para fans bola, yang dia joget begini, bad. Tapi kita tahunya Bagas Dribble. Komentarnya datang dari MHMD Bagas Dribble versus San Atis, who win. Vote now di komen di bawah. Tonton video kalau kalian belum tonton, dan komen di bawah kalau komentarnya mau dibacakan. Dan ya, sekian seputar internet talk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri. Thank you buat para member yang udah support channel ini. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah coba komen di bawah kota Jepang yang pengen kalian kunjungin itu apa dan apa alasannya. Oke, dari kita semua, stay clean and sound. Jangan ngerusuh di Jepang pas ke Jepang ya. Elah, lu mending kayak gue ke tempat Reze tuh, ting ning ting ning.